Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kita kembali lagi ya setelah libur nggak ada konten. Kayaknya tuh hampir 10 harian gitu Sinekrip libur tidak ada konten. Dan itu sudah terlalu lama sepertinya ya. So kita kembali lagi. Dan kalau lu inget sebelum libur tuh konten terakhir yang gue publish waktu itu adalah review untuk film Korea ya, Harbin waktu itu. Dan sekarang sekali lagi setelah libur gue akan mereview film Korea. Karena ini akan sangat banyak bulan Januari ini film Korea. Dan yang mau gue bahas sekarang ini agak menarik. Soalnya dia adalah sebuah remake, yaitu yang berjudul Hear Me Our Summer, yang merupakan remake dari film Taiwan ya. Film Taiwan rilisan tahun 2009 yang judulnya adalah Hear Me. Jadi lebih simple versi Taiwannya judulnya. Gue sendiri udah pernah nonton versi Taiwannya, cuman kayak itu udah lama banget. Jadi di sini gue nggak bisa membandingkan, melakukan komparasi. Wah ini bedanya di sini bagus yang ini. Sorry nggak bisa melakukan itu karena gue lupa, jujur ingatan sudah mulai lemah. Tapi seingat gue dari apa yang gue inget, ini nggak jauh beda lah. Sebuah remake yang lumayan setia sebenarnya. Buat yang belum nonton film aslinya ya, ini kan ceritanya adalah tentang seorang karakter yang tuli. Dan pada saat gue nonton tuh gue keinget itu loh, omongan. Gue lupa, jujur ini lagi-lagi gue lupa ya, sorry banget ya. Gue lupa omongan dari siapa. Tapi yang gue inget adalah dia seorang instruktur ASL, American Sign Language. Gue pernah dulu belajar sedikit lah soal sign language gitu, buat sebuah perform yang intinya gue di situ bermain dengan sign language. Gue pernah melakukan itu, dan pada saat gue belajar, gue pernah tuh nonton video dari seorang instruktur ASL yang dia itu ngomong kira-kira intinya kurang lebih omongan dia tuh gini: saya itu kesulitan pada saat di sebuah bahasa isyarat itu tidak memakai ekspresi wajah. Soalnya kalau di orang dalam tanda kutip normal ya, dari nada bicara kita itu menyiratkan banyak hal, terutama soal emosi, soal maksud terselubung. Nah kalau di bahasa isyarat kan nggak ada suara yang keluar. Jadi kalau misalkan nggak ada ekspresi atau ekspresinya itu kurang besar, si instruktur itu mengaku kalau dia itu agak kesulitan memahami arti komunikasi secara menyeluruh. Nah setelah nonton Hear Me Our Summer tuh gue keinget omongan si instruktur itu. Dan itu poin bukan menandakan kalau bahasa isyarat dan teman-teman tuli itu inferior ya. Bukan, maksudnya tuh bukan itu. Justru sebaliknya, itu nunjukin gimana teman-teman tuli, orang-orang yang pakai bahasa isyarat itu bersedia buat ngasih perhatian ekstra untuk memahami emosi lawan bicara mereka. Sedangkan kita nih, orang yang katanya normal, yang bisa ngomong, bisa mendengar, itu kan cenderung kayak sering terlalu egois gitu. Lawan bicara kita ngomong apa gitu, kita cuman dengernya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak berusaha benar-benar paham ini sebenarnya apa sih yang dia rasakan, sebenarnya ada nggak sih maksud terselubung di balik omongan dia. Itu kan kadang kita lupa ya sama hal kayak gitu, kayak kita terlalu egois sama diri kita sendiri. Sedangkan orang-orang dengan bahasa isyarat itu mau tidak mau ya harus memperhatikan emosi lawan bicara mereka. Dia itu ngangkat alisnya dikit, oh mungkin maksudnya ini, oh emosi yang dia munculkan itu gitu. Jadi mereka tuh benar-benar ngasih perhatian ke lawan bicaranya. Itu yang gue ingat pada saat nonton Hear Me Our Summer. Kenapa? Karena dinamika karakternya sesuai sama prinsip-prinsip bahasa isyarat itu. Dan kayak yang udah lu lihat di judulnya ya, ini settingnya adalah sebuah musim panas. Vibe filmnya musim panas banget, sangat-sangat bisa menangkap vibe musim panas tuh gimana. Kayak dari awal lu udah bisa denger suara hewan apa sih namanya tuh, tongeret ya. Terus lu ngeliat visualnya juga lu bisa ngerasain, wah ini panas sekali musim panasnya. Bukan panas yang menyengat, tapi bukan panas yang anjir ini gue kena radiasi gitu, enggak. Tapi panas yang hangat sih, lebih ke arah hangat gitu. Yang kalau ditonton sama beberapa orang mungkin bakalan ngomong, anjir ini film kayak iklan Pocari Sweat. Vibe iklan Pocari Sweat tuh kan pengen membangun, wah ini musim panas, gerah, minum Pocari Sweat seger tuh, kurang lebih kayak gitu. Nah filmnya juga sama nih, vibe visualnya tuh Pocari Sweat banget. Dan di musim panas itulah si Lee Yong Jun yang habis lulus kuliah tuh nggak tahu mesti ngelakuin apa, dan akhirnya ngebantu bisnis restoran keluarganya, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan si So Yeorum. Jadi dia tuh pertama kali ngeliat si cewek adalah di kolam renang pada saat si Yeorum itu lagi nemenin adiknya yang namanya So Gaeul. Jadi Gaeul ini adalah seorang atlet sekaligus teman tuli, dan demikian pula si kakaknya si Yeorum. Tapi jangan salah ya, ini bukan film tentang usaha si cowok buat belajar bahasa isyarat, buat dia tuh berkomunikasi dengan Yeorum, bukan. Gak ada itu fase-fase awal yang penuh basa-basi itu, tidak ada gitu. Ibaratnya tuh dinding komunikasi di mana si orang yang bisa ngomong kesulitan berbicara dengan cewek yang dia taksir yang seorang teman tuli itu nggak ada udah. Soalnya si Yong Jun ini
dari awal udah jago bahasa isyarat. Adalah nanti dijelasin alasannya. Jadi nggak ada tuh nanti kejadian-kejadian ajaib kayak si cowok tiba-tiba jago bahasa isyarat padahal awalnya nggak tahu apa-apa terus akhirnya bisa berkomunikasi dengan lancar secara tiba-tiba sama ceweknya, tuh nggak ada. Ini adalah sesuatu yang lebih realistis, lebih mendasar, lebih down to earth, yaitu tentang proses dua manusia buat saling mengenal satu sama lain, sesimpel itu. Dan kayak yang gue bilang di awal tadi ya, dinamikanya itu lebih dalam gitu, karena lewat bahasa isyarat mereka berdua itu nggak lagi cuman sebatas berusaha mendengar, tapi mereka berusaha untuk mengerti isi hati satu sama lain, mengerti maksud-maksud yang disembunyiin sama pasangan mereka. Jadi dinamikanya itu kerasa nggak lagi dangkal gitulah. Itu lumayan menarik sih. Walaupun emang bener sih kalau misalkan lu melihat secara keseluruhan, alurnya emang masih cenderung klise. Jadi skripnya tuh masih pakai ya formula film tentang jatuh cinta di musim panas yang udah sering kita lihat. Cewek cowok ketemu, jatuh cinta, saling mengenal, pacaran dan segala macam. Masih di formula yang seperti itu. Dan gue lihat tuh momen yang dijadiin momen andalan gitu di momen pada saat si Yongjun itu ngajak si dua cewek kakak beradik itu buat clubbing, itu juga buat gue momen yang tidak terlalu fresh sih, karena kan itu adegan yang dijadiin the it moment, momen dimana karakternya itu benar-benar merasakan apa sih spark gitu, kayak wah ini indah sekali hubungan ini. Nah itu peristiwa ke nightclub itu yang dijadiin hooknya. Jadi di situ si Yongjun tuh ngajarin ke si Yorum sama si Gaul gimana sih meskipun kalian tuh nggak bisa denger, kalian itu tuli, gimana cara supaya kalian tetap bisa menikmati ini musik di nightclub ini yang jedak-jeduk ini. Dan itu udah beberapa kali gue lihat di film-film sebelumnya gitu, film lain maksud gue. Jadi intinya adalah ini film memang klise, bahkan momen yang jadi hook utamanya pun bukan momen yang benar-benar baru, itu harus diakuin. Bedanya adalah, dan ini part yang paling gue apresiasi ya, mayoritas interaksi dua karakter utamanya itu pakai bahasa isyarat. Jadi nggak ada nge-cheat kayak misalkan mereka lagi chatting terus ada voice overnya, itu nggak ada. Filmnya itu nggak takut wah nanti penonton awam jadi bosen nih, nggak ada gombal-gombalan verbal, nggak ada omongan-omongan mengemaskan. Tuh filmnya nggak takut penonton awam ngerasain itu, karena mereka pengen berusaha emang harus seperti ini. Orang karakternya adalah teman tuli, ya seperti ini komunikasinya. Dan hebatnya tuh sama sekali nggak ngebatasin emosi, tetap emosi yang dimunculin tuh kuat. Ya salah satunya karena acting para pemainnya ya. Si Kim Min Joo itu yang jadi Gaul itu lumayan mencuri perhatian lah, walaupun masuk supporting character, tiap dia nongol tuh lucu. Terus dia juga bisa munculin dampak emosional. Ada mungkin di sini fansnya pada saat jadi idol, nah itu actingnya oke lah di sini. Tapi yang paling top jelas Roh Yeon Soo sama Hong Kyung. Mereka tuh bisa ini loh, munculin banyak pemandangan manis tanpa harus ngomong, tapi lewat gestur, lewat mata, terus lewat senyum. Nah itu kan hal-hal yang penting di sign language ya. Kayak mereka berdua tuh coba menyadarkan penonton kalau ketiadaan kata-kata asik, ketiadaan kata-kata itu justru bisa membantu kita untuk memahami orang lain secara menyeluruh, lebih dalam dan lebih jujur. Gak harus pakai omongan, gak harus pakai verbal. Dan tetap ya, walaupun fokus utamanya adalah romance, ini kan film tentang teman tuli ya, pasti naskahnya tuh masukin beberapa isu-isu yang lumayan relevan di sini. Ada beberapa sih isu yang dimasukin, kayak misalkan gimana orang-orang yang normal itu cenderung bersikap diskriminatif ke teman-teman tuli tanpa mau berusaha mengenal sebenarnya mereka itu seperti apa sih. Kayak langsung memberi cap, wah mereka ini orang aneh, saya tidak mau dekat-dekat. Nah kayak gitu. Atau gimana kurang bersahabatnya fasilitas umum ke para penyandang disabilitas termasuk orang tuli. Nah itu gue suka tuh. Kalau yang pertama yang soal diskriminasi tadi itu eksekusinya agak-agak terlalu drama sih. Sedangkan the whole movie itu cenderung realistis, cenderung down to earth, laid back. Tapi pada saat mau munculin soal diskriminasi kayak harus ekstrim itukah, padahal diskriminasi yang lebih kecil, yang lebih realis itu masih banyak. Tapi kayak wah ini drama banget nih. Nah kalau yang kedua yang soal FASUM, fasilitas umum, itu lebih lebih realis itu tadi, lebih subtle, nggak yang langsung ngomong lihat loh ini fasilitas umum ini tidak bersahabat buat teman tuli, enggak, tapi langsung ngasih lihat ke kita seperti ini loh dampaknya. Dalam konteks film ini yang dikritik adalah soal itu ya, alarm tanda kebakaran, lagi kebakaran terus tiba-tiba tet ya nggak bisa tahu. Lu bikin cara lain kayak alarmnya seperti apa yang lebih bersahabat buat semua orang. Nah itu yang dikritik.
tanpa harus ngomong secara gamblang ya. Ini gue lagi mengkritik soal alarm loh, enggak. Nah terus di endingnya nih, ending yang gue rasa sangat disukai ya oleh penonton zaman sekarang, soalnya ada twist. Wah, anjir, pasti langsung wah nge-twist banget coy. Tapi ini twistnya buat gue tuh ada dua sisi sih. Di sisi yang pertama gue sangat suka twist ini karena dia itu jadi jalan, jadi cara yang lumayan cerdik buat munculin pesan bahwa sebenarnya di yang tuli dan nggak tuli itu emang nggak ada perbedaan. Kalau lu suruh melihat orang tuli sama nggak tuli disandingin gitu, mungkin lu nggak akan bisa membedakan mana yang tuli mana yang enggak gitu kan. Nah pesan utama dari twistnya kan itu sebenarnya, itu gue suka. Apalagi udah ada tuh sign-sign gitu, tanda-tanda yang disebar di sepanjang film, jadi nggak out of nowhere twist itu muncul. Tapi di sisi lain juga gue ngerasa rada-rada maksa sebenarnya itu twist, soalnya kayak apa ya, begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan dan alasan untuk karakternya itu mengungkapkan rahasia yang nantinya itu jadi twist. Kayak maksa banget kalau sebenarnya in real life pasti udah diomongin dari awal, pasti udah ke-reveal dari awal. Banyak banget chance-nya, banyak banget kesempatannya, banyak banget alasan kenapa ini tuh harus diomongin. Tapi tidak, tetap dijadiin rahasia for the sake of the twist. Tapi ya overall ini film yang oke lah, film romance yang manis, yang hangat, inklusif, tanpa harus terlalu dramatis ya, kecuali tadi adegan pas ada diskriminasi ya. Kalau skor buat Hear Me Our Summer bolehlah gue kasih 6,5 dari 10. Silakan ditonton di bioskop-bioskop terdekat lu, karena gue lihat juga ya tidak rame-rame amat ya. Seperti biasa film Korea yang nggak terlalu high profile tuh kan layarnya juga sedikit. Terus gue ngeliat penontonnya juga hari pertama itu cuman nggak nyampe 3.000 gitu seingat gue, jadi sangat sedikit, jadi akan segera hilang. So segera ditonton. Dan buat yang nonton silakan juga bagiin review lu di kolom komentar, bebas silakan bagiin perspektif lo soal Hear Me Our Summer. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan isi juga reviewnya ya di Skor Film. Di situ lo bisa membandingkan juga dengan review-review teman-teman yang lain atau kritikus-kritikus yang lain. Silakan lo isi di sana. Dan lo juga bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier yang telah tersedia. Masing-masing ada benefitnya, bisa lo cek sendiri. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini ya dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Sorry bulan kemarin akhir tahun kita nggak ada live stream khusus member ya, karena ada banyak kesulitan teknis, ada yang tepar juga sakit dan segala macam. Tapi nanti akan segera kita lakukan. Oke, dan kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.